Bismillahirrahmanirrahim. Haikum jami'an bitahiyatul Islam, tahiyatu fiyya salam, tahiyatul mubarak min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa khairil amin al mujtaba wa ala ummati ila yaumil jannatil ma'wa. Subhanakallahu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatul hibba, teman-teman sekalian dan yang rahmati oleh Allah Ta'ala, ibu-ibu, bapak-bapak, para akhwat dan para ikhwan yang insyaallah di sore hari ini Allah pertemukan kita di majelis barokah, majelis yang penuh rahmat, majelis yang Allah turunkan sakinah, ya, ketenangan dan keridhaan insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terasa sudah hampir satu bulan kita berpisah di majelis At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Terakhir kita membicarakan yaitu tentang bab menghafal, adab dalam menghafal Al-Quran. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, insyaallah kita tidak lupa dalam bab yang sudah kita bahas, ya, dalam bab-bab yang terdahulu kita diskusikan, baik itu di grup WhatsApp ataupun pertanyaan via Zoom meeting. Maka teman-teman sekalian ini rahmati Allah Ta'ala, kami harapkan semua kita mengharapkan bahwasanya nantinya akan bisa kita amalkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Insyaallah kita masuk ke faslu arba'atan wa ishrun, yaitu pasal yang ke-24 daripada bab fi adabi hamalatil Quran. Wa bi ilaikal yang bagi an yuhafidhu ala tilawati wa yakthiru minha. Siogianya orang yang menghafal Al-Quran itu berarti dia memelihara bacaannya dan juga memperbanyak bacaannya. Karena ulama salaf memiliki kebiasaan yang berlainan tentang tempo dan jangka masa menghantamkan mereka Al-Quran. Ya, Ibnu Dawud meriwayatkan dari sebagian ulama salaf, ya, bahwa mereka menghatam Al-Quran sekali dalam setiap bulan. Ya. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa bagaimana setiap ada, ya, kalangan sahabat atau salaf yang menghatamkan Al-Quran, maka disitulah ada sahabat Al-Jalil, sahabat yang mulia yang paling luar biasa, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Jika ada yang menghatamkan Al-Quran sebulan sekali, maka dipastikan di situ ada Sayyidina Utsman bin Affan. Jika ada yang menghatam Al-Quran 2 pekan sekali, maka itu ada Sayyidina Utsman bin Affan, dan seterusnya. Bahkan jika ada yang menghatam Al-Quran semalam sekali atau 3 kali, itu juga terdapat Sayyidina Utsman bin Affan. Maka ikhwah yang dirahmati Allah Ta'ala, di bab yang 24 sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang masalah ini, bagaimana para salaf itu mereka kenapa memperbanyak menghatamkan dari ayat Al-Quran, karena memang inilah, ya, kekuatan mereka didapat yaitu daripada Al-Quran. Ya, kekuatan mereka tidak didapat daripada harta atau apapun itu. Kekuatan mereka dapat dari, ya, dari apa? Dari Al-Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fil muhafadhu ala qiraati bil lail. Ya, memelihara bacaan Al-Quran pada waktu malam. Apa kata beliau? Yang bagi an yakuna i'tina'uhu bi qiraatil Quran fil laili akthar. Ya, hendaklah seorang penghafal Al-Quran itu lebih banyak membaca Al-Quran pada waktu malam dan sembahyang malam. Ya, karena Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Ya. Dan di antara golongan yang berlaku lurus, yaitu orang yang suduk, orang yang tidak memiliki syubhat dalam kehidupan agamanya, mereka membaca Al-Quran itu di malam hari, ya, dalam keadaan sujud, ya. Kemudian apa? Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Mereka beriman, yu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka mengajak, ya, kepada al-ma'ruf, kepada kebaikan. Mereka bukan hanya mengajak tapi sebagai pengamal. Karena para salaf itu tidak diketahui mengajak kebaikan kecuali mencontohkan kebaikan tersebut. Masya Allah. Ini bedanya sama kita. Kita terlalu banyak memerintah tetapi tidak memberikan contoh, ya. Sehingga apa?
nggak ada kekuatan untuk power di dalamnya. Ya. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang, mencegah daripada kemungkaran yang berulang-ulang, kemungkaran yang ada di tengah manusia. Wa yasari'una fil khairat, dan mereka bersegera dengan kebaikan. Ketika ada peluang-peluang kebaikan, maka yang dilakukan oleh orang-orang ahli Al-Qur'an, hamilul Qur'an, orang yang hatinya sudah terpaut dengan Al-Quran, orang yang jiwanya sudah terpaut dengan Al-Quran, orang yang segala hal, tindak tanduk pikiran, pola pikir dan seterusnya terpaut dengan Al-Quran. Jika ada peluang kebaikan, mereka bersegera gitu. Antum misalnya ada peluang tuh kebaikan, ada peluang misalnya bisnis, ini pasti untung insya Allah dengan izinnya Allah, dengan keuntungan misalnya 7% dari modal tiap bulan, maka pasti antum akan mengambil peluang tersebut dan tidak akan menyia-nyiakan peluang tersebut. Inilah permisalan orang yang ahli Al-Quran. Ketika ada peluang kebaikan, maka yang dilakukan adalah mengambil peluang kebaikan tersebut. Itu yang dimaksud daripada makna yusari'una fil khairat. Ya, sari' cepat itu bukan berarti cepat tanpa ajaran, tanpa contoh atau terburu-buru, enggak. Cepat itu maksudnya tidak menyanyiakan peluang kebaikan yang lewat ya di depan matanya. Ya, jika ada peluang sedekah, dia bersegera. Jika ada peluang untuk melakukan kebaikan apapun itu, dia untuk bersegera. Jika azan sudah berkumandang, dia bersegera untuk kebaikan. Ya. Wa ulaika minas sholihin. Merekalah ciri-ciri orang yang soleh, orang yang senantiasa berbuat amal kebaikan. Begitupun diriwayatkan daripada sahih, dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, na'am, ni'ma rajula Abdullah law kana yusalli minal lail. Wa fi hadits al-akhar min as-sahih annahu qala, ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumul lail thumma tarakahu. Disebutkan bahwasanya dalam hadis Bukhari dan begitupun riwayat Muslim bahwa baginda kita bersabda, katanya sebaik-baik laki-laki itu adalah Abdullah. Ya, ia sepanjang malam itu melakukan sholat, ya, menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang dicela, ya, yang dicela. Kenapa? Dia dulunya ya, melaksanakan sholat, kemudian watarakahu, ya, kemudian dia meninggalkan sholat tersebut. Dan ini merupakan celaan bagi orang-orang yang dulunya mereka sholat, kemudian mereka meninggalkan sholat. Ya, ikhwatul haibah yang dirahmati Allah Ta'ala, banyak sekali peringatan-peringatan bagaimana hadis Nabi SAW yang semisal ini. Ya, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kemuliaan seorang syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang orang beriman itu terdapat pada qiyamul lail. Karena dalam qiyamul lail itu biasanya dia menghidupkan Al-Qur'annya. Ya, waktu yang tepat untuk bermunajat, berasik dengan Al-Qur'an itu adalah di malam hari. Maka sekurang-kurangnya kita lah, ya, kita bukan orang-orang yang Masya Allah yang menjaga kehidupan dari segala hal yang haram, yang syubhat dan seterusnya. Minimal kalau nggak bisa tiap malam menghidupkan malam-malam kita, sepekan kita hidupkan 4 kali, ya, 5 kali atau 7 kali, sama aja. Seterusnya kalau nggak bisa ya minimal sepekan sekali di awal mula, terus bertambah sepekan 2 kali, sepekan 3 kali, seterusnya. Target seperti inilah yang harusnya kita canangkan, supaya apa, orang itu ketika keimanannya tidak cukup dijaga dengan menjaga sholat yang 5 berjamaah bagi laki-laki tentunya, ya, tetapi dijaga dengan apa? Salah satunya beberapa dengan qiyamul lail, karena waktu itu waktu yang tepat untuk seseorang hamilul Quran, orang yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penjaga daripada Al-Qur'an Al-Karim. Maka dikatakan bahwa syaraful mukmin, sebaik atau kemuliaan orang beriman itu di malam hari adalah bentuk bagaimana, kata beliau, bentuk bagaimana Allah memuliakan seseorang itu di saat banyak orang terlalai dari kehidupan mereka, yaitu tertidur, ya, asyik dengan tidurnya, kemudian dengan mimpinya dan seterusnya. Begitupun kalau kita perhatikan ikhwah yang dirahmati Allah Ta'ala,
hadis daripada Imam At-Tar bahwasanya Abu Ahwal Al-Jushaimi berkata, ada orang yang mendatangi sebuah kemah pada waktu malam, kemudian dia mendengar suara dari penghuninya seperti dengungan lebah gitu. Katanya, kenapa mereka merasa aman dari apa yang dikutukan dari orang lain, yaitu bacaan Al-Quran. Ya, bacaan Al-Quran itu ketika malam hari dalam kehidupan salaf itu mendengung dari rumah-rumah mereka. Ya, seperti apa? Dengungan lebah yang dekat dengan sarang-sarangnya. Masya Allah. Kalau kita malam hari itu lewat depan rumah, ya ada juga suara, tapi bukan dengungan lebah, suara nyinso, ya, ngorok, gitu, ngok gitu. Itu kita. Sedangkan para salaf zaman dahulu, setiap mereka lewat depan rumah atau lewat rumah para salafun saleh, mereka mendengar dengungan seperti dengungan lebah. Maksudnya itu bacaan Al-Quran yang dibaca bersautan antar rumah dan rumah yang lainnya. Begitupun dari riwayatkan Abu Ibrahim An-Nakhai rahimahullah taala, dia mengatakan bahwasanya bacalah Al-Quran, iqra'ul Quran fil layali, pada malam hari, walaupun lamanya seperti memerah susu kambing. Maksudnya memerah susu kambing, kalau kita perhatikan orang yang sudah ahli memerah atau memerah susu kambing itu biasanya waktunya cuma sekitar 4 atau 5 menit gitu. Memerah susu kambing 1 gelas dapat tuh 4 atau 5 menit. Itu kalau sudah ahli. Kalau belum ahli ya bisa berjam-jam gitu ya, nangkap kambingnya, kejar-kejaran, drama dan seterusnya. Tapi maksudnya apa? Membaca Al-Quran meskipun sejenak itu dianjurkan. Ya, dianjurkan. Kemudian diriwayatkan dari Yazid Ar-Raqashi, seorang ulama salaf juga, beliau berkata, jika aku tidur, kemudian aku terbangun, kemudian aku tidur kembali, maka kedua mataku tidak dapat tidur. Kecuali apa? Kecuali menghidupkan malam itu dengan membaca ayat Al-Quran. Insyaallah. Nah ini peringatan juga bagi teman-teman yang insomnia, ngaku nggak bisa tidur, tapi bisa tidur waktu dengerin khutbah Jumat, gitu ya. Ya. Kan lucu, kadang orang merasa nggak bisa tidur, begitu datang ke waktu Jumat dengan khutbah, baru khotibnya assalamualaikum, baru alhamdulillah dan seterusnya sudah ngantuk. Bagi orang yang bisa tidur atau orang yang insomnia, terganggu dan seterusnya, maka bacalah Al-Quran, hidupkan malam itu dengan sholat dan qiyamul lail. Dikatakan bahwasanya sesungguhnya sembahyang malam dan membaca Al-Quran ketika itu amat diutamakan karena ia lebih menyatukan hati dan lebih jauh dari hal-hal yang menjibukkan dan melalaikan. Di samping itu ia lebih mampu menjaga dari seseorang dari riya, dari hal yang sia-sia, hal yang tidak berguna dan seterusnya, sehingga menjadi apa? Tertutupnya banyak keburukan dan timbulnya banyak kebaikan. Di malam hari adalah bagaimana seseorang memaksimalkan ibadah daripada yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sehingga kalau kita lihat banyak dari para salaf itu orang-orang sibuk dalam qiyamul lail dan baca Al-Qur'an dan begitu pun dengan zikir-zikirnya. Sebaliknya malam pun menjadi tempat fitnah, ya. Tempat fitnah sebagaimana Quran surah Al-Alaq, surah Al-Falaq kita pahami segala hal ketika malam itu datang, maka fitnah itu pun datang. Artinya kejahatan pun terjadi di malam hari, ya. Kejahatan terjadi pun di malam hari. Banyak perzinahan, kemudian pencurian dan seterusnya, maksiat terjadi di malam hari. Begitupun kebaikan juga terjadi di malam hari. Ya. Dikatakan bahwasanya in Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi pada waktu malam. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Tuhanmu turun setiap malam ke langit dunia ketika berlalu sepertiga malam yang awal. Kemudian dia berkata, hal min da'i fa'astajibulah. Apakah ada orang yang memohon kepadaku, maka fa'astajibulah, maka aku perkenankan doa tersebut. Artinya bahwasanya turunnya Allah di sini, para ulama akidah kita menjelaskan adalah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengijabahi doa-doa orang yang mendirikan malamnya, ya. Kemudian diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, fil laili sa'atun yastajibullahu fihi du'a kullal lailah, ya. Pada waktu malam itu ada saat di mana Allah mengabulkan doa setiap malam. Setiap orang tidak mengetahui di mana letak malam tersebut, ya, di luar bulan Ramadan tentunya. Allah meletakkan waktu
yang Allah istijabahi setiap doa itu setiap malamnya. Begitupun ikhwah sekalian, ini dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita perhatikan dalam Bahjatul Asrar dengan sanad yang kuat dari Sulaiman al-Anmati, bahwasanya dia berkata, aku pernah melihat Ali bin Abi Thalib datang telah bermimpi, ya, dalam mimpi maksudnya, kemudian berkata apa? Kalau bukan karena orang yang sembahyang mendirikan kehidupan di malam hari, qiyamul lail atau puasa di siang hari, niscaya bumi telah digoncangkan dari bawahmu karena kaum yang buruk dan tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya salah satu hikmah Allah Ta'ala mencintai hamba-hambanya yaitu apa? Ketika orang-orang menghidupkan di malam hari. Bahkan dalam sebuah athar, kalau kita perhatikan, yang kita baca sebuah athar dari tabi'ut tabi'in, salah satu alasan Allah menunggu taubatnya orang-orang yang maksiat adalah adanya orang yang masih mendirikan malam-malam mereka dengan kehidupan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Allahu a'lam. Kalau bukan karena orang sembahyang di malam hari, ya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam sebuah mimpi dalam Bahjatul Asrar, maka Allah akan goncangkan, Allah akan jadikan bumi itu sebagai malapetaka. Maka ingatlah bahwasanya keutamaan sembahyang malam dan Al-Quran itu menghasilkan tercapainya dalam kehidupan yang sangat-sangat baik. Laula alladziina lahum warada yaqumuna wa akharu lahum sarada yasumunaha laqatuhum ardukum min tahtikum sahra li'annakum qaumun su' la tuti'una. Itu penggalan dari sebuah syair yang mengatakan bahwasanya bumi ini sudah sangat marah ketika orang-orang itu maksiat, ya, tetapi dijaga dari goncangan ketika orang-orang mampu mendirikan sholat, menghidupkan malam-malamnya. Kemudian ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hal yang menunjukkan tercapainya keutamaan itu dengan amalan yang sedikit adalah sebuah hadis daripada Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qama bi 'ashri ayatin lam yaktub minal ghafilin, ya, barang siapa yang sembahyang malam kemudian membaca 10 ayat, ia tidak ditulis dan dimasukkan ke dalam golongan orang yang ghafilin, orang yang lalai, orang yang suka menyanyiakan waktu dan kesempatan yang Allah berikan, gitu. Kemudian barang siapa yang sembahyang membaca 100 ayat, dia ditulis dalam golongan yang orang-orang yang taat, orang yang senantiasa muti Allah, orang yang menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang sembahyang membaca 1000 ayat, ya ditulis ke dalam golongan orang yang berlaku adil, yaitu orang yang mampu berbuat kebaikan terhadap seluruh umat manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita perhatikan ikhwah yang dirahmati Allah Ta'ala, ada sebuah riwayat daripada At-Tu'alabi dari Abdullah bin Abbas. Apa katanya? Barang siapa yang sembahyang 2 rakaat pada waktu malam, lalu dia bermalam dalam keadaan sujud dan berdiri menghadap Allah Azza wa Jalla, ya, maka katakanlah bahwasanya ia terlepas daripada fitnah-fitnah yang merusak, gitu, ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, maka seorang hamilul Quran, seorang yang penghafal Al-Quran, penjaga daripada ru'yatil Islam, ya, benderanya Islam, ya, dia senantiasa menghidupkan malam-malamnya, berusaha untuk menghidupkan malamnya, berusaha untuk menjaga Al-Qur'annya terutama di malam hari. Nah, karena sesuatu yang mahal itu tidak mungkin dijaga dengan yang murah. Sesuatu yang mahal itu dijaga dengan penjagaan yang luar biasa. Kalau ada barang yang mahal, maka penjagaannya nggak main-main, ya, nggak main-main. Sebaliknya barang yang murah, maka dijaga main-main aja, gitu. Maka Al-Quran, jika kita menganggap Al-Quran itu sesuatu yang sangat luar biasa, azim, suatu yang luar biasa yang menjadi kekuatan umat paling utama, maka penjagaan terhadap Al-Quran itu harus ekstra, gitu. Kemudian ikhwan yang dirahmati Allah Ta'ala, fil amri bitahhidil Quran wa tahdhir min ta'riduhu lil nisyan, yaitu perintah memelihara Al-Quran dan peringatan agar tidak melupakannya.
Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ta'ahadu hadzal Qur'an fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la wa ashaddu tafalta min al-ibil fi aqliha. Astagfirullah. Peliharalah Al-Qur'an ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peliharalah Al-Quran ini, dan demi Tuhan yang jiwa nyawa Muhammad SAW itu berada dalam kekuasaannya, sesungguhnya Al-Quran itu lebih mudah lepas daripada unta yang ditambatkan dalam ikatannya. Artinya Al-Quran itu sebagaimana mudah dihafalkan, begitupun mudah untuk dilepaskan, ya. Begitupun kalau kita lihat riwayat dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan penghafal Al-Quran adalah seperti unta yang terikat. Jika dia memperhatikan unta itu dengan baik-baik, dia boleh menahannya, dan jika dilepaskan, ia akan pergi. Masya Allah. Seorang yang menghafal Al-Quran itu nggak mungkin bisa menjaga hafalannya kecuali mengulang-ulang hafalannya. Dan ini perkara yang tidak mudah. Ya, orang melihat menghafal sekian kitab, ya, seperti ini, sekian buku, sekian kitab itu tipis dan itu berat, gitu. Itu berat. Apalagi Al-Quran merupakan kalamullah yang mulia, yang agung, ya. Ketika seseorang tidak menjaga dengan mengulang hafalannya, tentu akan hilang. Sebagaimana dia membiarkan hewannya terlepas, ya, hewannya hilang, hewannya pergi, dan seterusnya. Kemudian dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ditunjukkan kepadaku pahala-pahala umatku yang membuat aku bergembira. Hingga apa? Pahala menghilangkan atau menyapu kotoran, ya, dari masjid. Dan ditunjukkan kepadaku dosa-dosa umatku, maka tidaklah kulihat dosa yang lebih besar daripada surah atau ayat dari Al-Quran yang dulunya dihafal oleh seseorang kemudian dilupakannya, ya. Ini peringatan bahwasanya para penghafal Al-Quran itu memiliki keutamaan, tapi hati-hati juga memiliki peringatan yang tidak kecil. Maka seseorang yang seharusnya sudah selesai menghafal Al-Quran, maka hendaklah menjaga hafalannya, menjaga adab-adab Al-Quran, menjaga segala hal yang berkaitan dengan kemuliaan Al-Quran. Karena jika seseorang melupakan daripada ayat Al-Quran, maka peringatan keras dari Rasulullah SAW ini cukup bagi kita untuk membuat takut, khawatir, dan seterusnya. Kemudian ada sebuah riwayat daripada Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang membaca Al-Quran, ya, kemudian melupakannya, ia akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat dalam keadaan sedih yang teramat sedih. Kenapa sedih? Wabihi ilayqal, dikatakan oleh dalam sebuah riwayat, ya, bahwasanya karena kemuliaan seseorang itu dilihat daripada banyaknya dia membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Iqra warqa waratil kama kunta fid dunya, seperti itu. Kemudian ikhwah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, maka perhatikan ketika orang itu tertidur kemudian sebelum membaca wiridnya, dan sebaik-baik zikir, sebaik-baik wirid itu adalah Al-Quran. Sebagaimana penegasan daripada Sayyidina Umar bin Khattab bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tertidur sebelum hizibnya, yaitu membaca wiridnya, zikirnya, dalam tanda kurung yaitu Al-Quran, ya, sampai dia sembahyang fajar dan sembahyang zuhur, maka kemudian diqadha di antara waktu tersebut, maka dia ditulis seolah-olah membaca pada waktu malam. Jadi seseorang yang mengamalkan zikirnya di malam hari, ya, dia memiliki zikir di pagi hari, kelupaan siang, kelupaan sore, malam juga kelupaan, sampai kemudian diqadha fajar atau diqadha habis subuh, diqadha waktu zuhur, maka qadhanya atas hizib yaitu zikir dengan Al-Quran, astagfirullah, atau zikir dengan Al-Quran itu dibaca atau dihitung sebagai sholat semalam suntuk, gitu. Kemudian dari Sulaiman bin Yasar bahwasanya dari Usaid radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya semalam aku tertidur sebelum membaca wiridku hingga pagi, dan apabila tiba waktu pagi aku mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wiridku adalah surah Al-Baqarah. Kemudian aku bermimpi seolah-olah seekor lembu menandukku. Insyaallah ya Rabb ya Rabb. Maka ikhwah yang dirahmati Allah Ta'ala,
Dulu kami sering diceritakan bahwasanya guru kami itu ketika memiliki zikir menghatam Al-Qur'an sekian, membaca dalam sehari itu sekian juz, kemudian biasanya kalau dia terlupa membaca sekian juz dalam sehari tersebut, biasanya terjadi mimpi buruk. Ada mimpi dibunuh orang, dikejar-kejar penjahat dan seterusnya. Dan ini bagaimana para salaf itu mengalaminya seperti itu. Ketika mereka misalnya wiridnya Al-Baqarah, diselesaikan Al-Baqarah itu sebelum malam, sebelum tidur gitu ya, minimal sebelum tidur. Bahkan sebagian itu membatasi ketika waktu maghrib. Ya, kalau sudah maghrib berarti sudah habis hari, karena pergantian hijrah adalah maghrib. Maka mereka akan cepat menyelesaikan amaliyah tersebut, yaitu misalnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa atau apapun itu dalam surah Al-Quran atau wiridnya. Kalau tidak, maka Allah akan mengirimkan sebuah peringatan. Tujuannya apa? Ini sikap sayangnya Allah kepada hambanya. Allah itu kalau sayang, ya salah satu yang ditegurnya adalah lewat mimpi. Karena mimpinya orang beriman itu enggak melulu tentang indah-indah saja. Mimpi ketemu bidadari gitu, enggak seperti itu. Mimpi dapat door prize mobil dan seterusnya, enggak. Tapi kadang mimpi ditanduk lembu, ya digeprek orang, ya digigit ular, kemudian diseruduk banteng, ya. Seterusnya, ya. Afwan. Itu juga dalam bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Bantengnya di skip aja. Kemudian ikhwas sekalian dirahmati Allah taala, kalau kita lihat riwayat dari Ibnu Abi Dunya dalam kitab beliau sangat luar biasa itu Al-Yakin, beliau mengatakan bahwasanya seorang penghafal Al-Qur'an tidak akan tertidur sampai menyelesaikan hizibnya, dan jika ia tertidur belum menyelesaikan hizibnya, maka mimpi itu akan seolah-olah datang kepada dirinya. Apa yang dikatakan bahwasanya ada orang tubuhnya sehat, ya, waktunya luang, memiliki kesempatan, kemudian usianya masih muda, tapi menjadikan malam itu sebagai malam yang terbuang, yaitu tidak menghidupkan zikir-zikir rutinnya. Ini isyarat ikhwas sekalian yang rahmati Allah taala bagi kita astagfirullah. Bagi kita hendaklah itu memiliki amaliyah rutin berupa zikir-zikir dalam jumlah tertentu. Itu penghafal Al-Quran karakternya seperti itu. Kalau antum cuman amaliyahnya ini itu tanpa ada hizib, zikir rutinan. Hizib itu artinya zikir rutinan. Maka sebenarnya antum sedang menjerumuskan diri dalam kehidupan yang melalaikan. Sebaliknya para salaf itu selain ada amaliyah wajib, mereka sudah rutin, amaliyah sunnah, yang sunnah itu utama, misalnya qobliyah, ba'diyah dan seterusnya, mereka kerjakan. Mereka memiliki amaliyah zikir khusus yang bahkan orang-orang itu tidak mampu mengetahuinya, bahkan istrinya sendiri tidak mengetahui, saking mereka menjaga keikhlasan hubungan hatinya dengan Allah Azza wa Jalla. Dan mereka mengamalkan ini bertahun-tahun, bahkan sepanjang hidupnya, maddul hayah, sepanjang hidupnya mereka amalkan hizib ini. Ketika mereka terlupa, ya Allah ya Rabb, maka Allah akan memperingati mereka melalui tadi mimpi-mimpi tadi, ya, disuduk ini itu dan seterusnya. Maka teman-teman sekalian rahmati Allah taala, ini harusnya kita hidupkan dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita ini tidak dimudahkan dalam memahami firman-Nya Allah taala yang indah, yang sangat luar biasa, tidak menjadikan Al-Quran itu inspirasi. Karena apa? Ternyata kita nggak siap untuk menerima kekuatan daripada Al-Quran itu. Kata Abdullah bin Mas'ud bahwasanya kami menyiapkan hati kami, iman kami sebelum Al-Quran itu masuk ke dalam hati kami. Artinya seseorang nggak mungkin mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa kecuali iman dalam hati itu tertancap dan siap untuk menerima apa? Untuk menerima kekuatan dari Allah Azza wa Jalla, itu Al-Quran. Maka demikian ikhwas sekalian rahmati Allah taala, sudah 30 menit insyaallah kita berbincang, kita mengaji daripada At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Semoga pembahasan ini dapat membuat kita menguatkan iman kita, menguatkan keistiqomahan kita dalam
berta'ammul, berinteraksi dengan Al-Quran, dan membuat motivasi kita makin mendekati Al-Quran itu ya, berasik masyuk dengan Al-Quran itu makin serius ya, nggak main-main gitu. Demikian, kita mungkin lanjut ke tanya jawab. Hadzalaikum ajma'in, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.